Perkenalkan, nama saya Kriswan dengan NIM 2033040200586. Di sini kami akan menjelaskan pengertian perencanaan bisnis dan legalitas dalam kewirausahaan dan apa saja pembagiannya. Pengertian perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis adalah hal-hal penting yang harus disiapkan sebelum mendirikan sebuah perusahaan. Di dalam sebuah perencana bisnis, umumnya dituangkan secara terperinci mengenai konsep usaha, pemasaran, keuangan, dan sebagainya. Tujuan perencanaan bisnis: merencanakan bisnis sangat penting bagi pelaku usaha agar usaha tetap berjalan stabil dan semakin sukses. Berikut tujuan perencanaan bisnis yang wajib Anda lakukan. Memastikan bisnis berjalan sesuai visi dan misi. Pertama, tujuan perencanaan bisnis adalah memastikan usaha dapat berjalan sesuai visi dan misi perusahaan agar tidak melenceng dari tujuan awal. Menghitung sumber daya yang diperlukan untuk operasional selanjutnya. Tujuan perencanaan bisnis adalah membantu Anda untuk mengetahui berapa sumber daya yang sebenarnya diperlukan dalam menjalankan operasional. Membuat estimasi kapan bisnis akan profit berikutnya. Tujuan perencanaan bisnis adalah membuat estimasi kapan usaha Anda akan menghasilkan profit sekaligus strategi agar target tersebut tercapai sesuai timeline. Melakukan evaluasi untuk rencana bisnis selanjutnya. Terakhir, tujuan perencanaan bisnis adalah untuk melakukan evaluasi rencana yang sebelumnya dijalankan. Tipe-tipe rencana bisnis. Setelah membahas pengertian perencanaan bisnis dan tujuannya, kali ini kita akan mengulas beberapa tipe perencanaan, yaitu perencanaan yang pertama adalah perencanaan operasional. Perencanaan operasional ini adalah rencana bisnis yang memberikan gambaran jelas terkait jalannya suatu perusahaan. Yang kedua adalah perencanaan strategi. Perencanaan strategi ini adalah rencana yang berisi langkah-langkah strategis untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Yang ketiga adalah perencanaan taktis. Selain perencanaan strategi, ada juga perencanaan taktis yang dibutuhkan pula untuk perencanaan taktis guna merealisasikan strategi yang sudah direncanakan. Dan yang terakhir ini adalah perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang adalah tipe rencana usaha yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari setahun. Sekian dari saya, terima kasih. 9 komponen terpenting dalam rencana usaha. Pertama, identitas perusahaan dan visi misi. Identitas perusahaan ini meliputi nomor akta pendirian dan nama pendiri, izin, dan sebagainya. Pencantuman identitas perusahaan agar dilakukan agar pembaca dan investor tahu bahwa perusahaan Anda dilindungi hukum. Sementara itu, visi dan misi digunakan untuk cerminan arah dan tujuan bisnis ke depannya. Kedua, gambaran umum bisnis. Komponen selanjutnya yang perlu Anda cantumkan adalah gambaran umum bisnis. Ketiga, target pasar. Setiap usaha memiliki target pasar, termasuk perusahaan Anda. Agar pembaca tahu bisnis tepat sasaran, maka Anda wajib mencantumkan target pasar ke dalam rencana bisnis. Keempat, rincian produk. Komponen berikutnya perencanaan bisnis adalah rincian produk. Bagi seorang pengusaha, produk adalah salah satu bukti bahwa kita benar-benar serius menjalankan bisnis tersebut. Entah produknya jasa atau bisa dibilang visi. Keempat, rencana pemasaran. Setelah produk siap, tentu Anda harus memasarkan agar perusahaan mendapatkan omset. Biar perusahaan bisa bertahan untuk kedepannya. Biaya operasional. Komponen berikutnya perencanaan bisnis adalah biaya operasional. Anda wajib mencantumkan ini dalam rencana agar tahu berapa banyak modal yang Anda butuhkan guna untuk memulai suatu usaha. Ketujuh,
perhitungan break-even point atau BEP. Break-even point adalah posisi kita menghitung jumlah modal keluar sama persis dengan penghasilan. Profitabilitas ke-8. Tujuan utama mendirikan usaha adalah memperoleh keuntungan setinggi-tingginya atau laba. Ke-9. Analisis persaingan dan strategi. Komponen terakhir rencana bisnis adalah analisa persaingan dan strategi agar produk kita bisa bersaing di pasaran. Perkenalkan, nama saya Roger. Pengertian legalitas perusahaan: legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur yang terpenting, karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui masyarakat. Bentuk-bentuk legalitas perusahaan ada beberapa jenis jati diri yang melegalkan badan usaha. Di antaranya yaitu nama perusahaan, merek, surat izin usaha perdagangan, dan izin usaha industri. Manfaat legalitas perusahaan: dengan dimilikinya surat izin sebagai bentuk legalitas perusahaan, maka akan diperoleh beberapa manfaat, diantaranya sarana perlindungan hukum. Seseorang pengusaha yang telah melegalkan perusahaannya akan terhindar dari tindakan pembongkaran atau penertiban dari pihak berwajib, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman akan keberlangsungan usahanya. Sarana promosi: dengan mengurus dokumen-dokumen legalitas tersebut, secara tidak langsung pengusaha telah melakukan serangkaian promosi. Bukti kepatuhan terhadap hukum: dengan memiliki unsur legalitas tersebut menandakan bahwa pengusaha telah mematuhi aturan hukum yang berlaku. Secara tidak langsung ia telah menegakkan budaya disiplin pada dirinya. Mempermudah mendapatkan suatu proyek dalam suatu tender, selalu mensyaratkan bahwa perusahaan harus memiliki dokumen-dokumen hukum yang menyatakan pelegalan perusahaan tersebut, sehingga hal ini sangat penting nantinya untuk sarana pengembangan usaha. Mempermudah mengembangkan usaha: untuk pengembangan usaha pasti dilakukan dana yang cukup besar untuk merealisasikannya. Dana yang dibutuhkan bisa diperoleh dengan perusahaan meminjamkan kepada pihak bank, dan dokumen-dokumen legalitas ini akan menjadi salah satu persyaratan yang diajukan pihak bank. Kesimpulannya, suatu perusahaan, baik itu perusahaan perdagangan maupun industri, dalam menjalankan kegiatannya akan sangat membutuhkan suatu legalitas demi keberlangsungan perusahaan tersebut. Baru di akhirnya dalam merancangkan atau membuka usaha, baru perlu ada namanya penasihat untuk menuntut suatu bisnis berjalan dengan lancar dan memperoleh pendapatan yang bagus. Maka perlu kita memakai tata cara yang kita buat.